Hai, berjumpa lagi dengan saya Barak. 13 fakta yang terdengar pahit mengenai sebuah hubungan. Dalam novel-novel romantis dan dongeng, hubungan seringkali terbangun dengan latar belakang sinar matahari yang bersinar abadi, gerakan yang megah, dan gairah yang tak kenal menyerah. Namun, siapapun yang telah menjalani dunia cinta, tahu bahwa jalannya jauh dari jalan mulus seperti layaknya jalan beraspal mulus. Ia adalah roller coaster, lengkap dengan ketinggian yang menggembirakan, penurunan yang tak terduga, dan tikungan yang menantang, yang menguji kekuatan sabuk pengaman emosional kita. Dalam video ini, saya akan membeberkan 13 kebenaran yang sangat tidak menyenangkan tentang sebuah hubungan. Dari saat-saat kekesalan yang tak terelakkan hingga kompleksitas kepercayaan dan kesetiaan. Kita di sini untuk menjelajahi sisi cinta yang tak tersaring, terkadang berantakan tetapi tak dapat disangkal lagi. Baiklah, yang pertama, kamu tidak akan selalu menyukai pasanganmu. Cinta tak sama dengan rasa suka yang terus-menerus. Akan ada saat-saat di mana kamu merasa tidak terlalu menyukai pasanganmu. Bisa jadi karena perbedaan pendapat, benturan kepentingan, atau hanya karena hari yang buruk. Bisa jadi mungkin karena dengkuran yang tak henti-hentinya, kebiasaan meninggalkan cucian kotor di lantai, atau kebiasaan mengunyah terlalu keras. Tapi, ini tidak berarti cinta itu hilang. Ini artinya kalian berdua manusia. Tidak masalah untuk tidak selalu menyukai setiap aspek dari pasangan kita. Kuncinya adalah komunikasi, mengatasi gangguan kecil dengan kesabaran dan pengertian, di mana hal ini dapat mencegahnya menjadi masalah yang lebih besar. Yang kedua, kamu tidak akan selalu merasa tertarik kepada pasanganmu. Ketertarikan bukanlah api abadi yang menyala-nyala dengan intensitas yang sama setiap hari. Itu adalah kekuatan dinamis yang bertambah dan berkurang. Kadang-kadang kita melihat pasangan dan merasakan tarikan yang kuat terhadap mereka. Di lain waktu, mereka mungkin tampak kurang memikat bagi kita. Hal ini sepenuhnya normal dan tidak selalu mengindikasikan adanya masalah dalam suatu hubungan. Awalnya pusaran angin yang menggebu-gebu dan ketertarikan yang kuat cenderung melunak seiring berjalannya waktu. Tanggung jawab, stres, dan kesibukan sehari-hari seringkali dapat didahulukan daripada hasrat dan keinginan. Dengan memelihara keintiman emosional, terlibat dalam kegiatan untuk membangkitkan kembali gairah dan memprioritaskan perawatan diri, maka kita bisa melewati saat-saat ketika ketertarikan menurun dan menemukan cara untuk terhubung kembali satu sama lain pada tingkat yang lebih dalam. Yang ketiga, kamu akan membawa masa lalumu ke dalam hubungan. Kita tahu bagasi adalah bagian penting dari perjalanan. Luka masa kecil, bekas luka dari hubungan masa lalu, dan rasa sakit karena persahabatan yang hancur, semuanya ikut serta dalam perjalanan. Dan meskipun wajar untuk dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, namun sangat penting untuk tidak membiarkan hal itu mendikte masa kini. Berkomunikasilah secara terbuka dengan pasangan kita tentang masa lalu dan secara aktif bekerja sama untuk mengelola pemicu potensial yang dapat membantu membangun kepercayaan dan pengertian. Yang keempat, terkadang kamu akan merasa bosan. Sensasi awal dari sebuah hubungan, di mana setiap momen bersama terasa seperti petualangan yang menggembirakan, biasanya berkembang menjadi rutinitas yang lebih nyaman. Kencan malam mungkin menjadi lebih jarang, dan kegembiraan spontan yang menjadi ciri khas masa-masa awal mungkin akan menjadi kenangan. Ini bukan berarti bahwa gelora cinta telah lenyap, hanya saja bentuknya berbeda. Kebosanan adalah fase alami dalam hubungan jangka panjang, tetapi bukan berarti hubungan Anda berada di ujung tanduk. Ini adalah kesempatan untuk menemukan kembali kegembiraan dalam hal yang biasa dan menemukan cara-cara baru untuk menjaga gairah cinta agar tetap hidup. Yang kelima, terkadang kamu akan merasa kesepian. Merasa kesepian saat kamu menjadi bagian dari sebuah pasangan mungkin terdengar paradoks. Tetapi ini adalah perasaan yang dialami banyak orang.
Kesepian ini bukan tentang kedekatan fisik, tetapi lebih pada keterputusan emosional yang dapat muncul bahkan di hadapan pasangan kita. Meskipun demikian, kamu memiliki peran dalam memerangi perasaan kesepian. Terbuka pada pasangan, ungkapkan kebutuhan kamu dan bekerja sama untuk menemukan cara menjembatani perbedaan, baik menjadwalkan waktu berkualitas bersama, terlibat dalam percakapan yang bermakna atau mengeksplorasi minat bersama yang baru. Menemukan cara untuk memprioritaskan hubungan emosional dapat membantu meringankan perasaan kesepian dan memperkuat ikatan. Yang keenam, kalian akan saling menyakiti. Disengaja atau tidak, kamu akan melukai pasanganmu dan mereka juga akan menyakitimu. Lagi pula, tidak ada hubungan yang kebal terhadap momen konflik. Ketidaksepakatan, kesalahpahaman, dan tindakan tertentu dapat menyebabkan rasa sakit emosional. Ini adalah bagian yang sangat disayangkan dari pengalaman hidup manusia. Yang membedakan hubungan yang sehat adalah kemampuan untuk melintasi perairan yang sulit dengan empati, pengertian, dan komitmen untuk menyelesaikannya. Yang ketujuh, kamu akan bertemu satu sama lain dalam keadaan terburuk. Keintiman sejati berarti menerima apa yang mentah dan tanpa filter versi satu sama lain. Akan ada saat-saat ketika emosi memuncak, stres melanda, atau tantangan pribadi muncul, tetapi penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan saat-saat yang rentan. Melihat pasangan dalam kondisi terburuknya bukanlah tanda hubungan yang gagal, melainkan bukti kepercayaan dan kenyamanan yang ada di antara kalian berdua. Ini adalah kesempatan untuk memupuk hubungan yang lebih dalam dengan menerima dan mencintai satu sama lain melalui masa-masa sulit dan senang. Yang kedelapan, terkadang kamu akan merasa marah dan tidak dihargai. Cinta tidak melindungi kita dari emosi negatif. Akan ada saat-saat ketika kamu merasakan gelombang kemarahan, kebencian, atau bisa saja perasaan diremehkan. Namun, emosi ini tidak identik dengan kandasnya sebuah hubungan, melainkan menunjukkan kompleksitas yang melekat pada hubungan antar manusia. Hubungan yang sehat membutuhkan pengakuan dan pengungkapan emosi ini yang memungkinkan kedua pasangan untuk lebih memahami satu sama lain. Mempelajari cara saling mencintai satu sama lain juga dapat membantu karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kalian berdua mengekspresikan dan menerima kasih sayang. Yang kesembilan, terkadang kamu akan bertanya-tanya apakah ada seseorang yang lebih baik. Wajar jika sesekali kita meragukan apakah pasangan kita adalah pasangan yang terbaik untuk kita. Ketika keadaan menjadi sulit atau kamu menghadapi tantangan yang cukup berat, kamu mungkin bertanya-tanya apakah ada orang yang lebih tepat. Namun sangat penting untuk memahami bahwa tidak ada hubungan yang sempurna dan setiap pasangan pasti mengalami masa-masa yang sulit. Daripada terpaku pada gagasan tentang seseorang yang lebih baik, fokuslah untuk memelihara hubungan Anda saat ini. Investasikan waktu dan upaya untuk meningkatkan komunikasi, memperkuat ikatan, dan membangun kepercayaan. Yang ke-10, Anda masih bisa mencintai tanpa harus jatuh cinta. Cinta bukanlah emosi yang statis. Ia berevolusi, menjadi dewasa dan mengambil bentuk yang berbeda. Euforia awal dapat berubah menjadi cinta yang lebih dalam dan lebih tenang. Anda dapat mencintai seseorang dan merawatnya tanpa mengalami tingkat kegilaan atau gairah yang sama seperti pada awalnya. Pergeseran ini alami dan tidak mengurangi kekuatan atau nilai cinta itu sendiri. Memahami evolusi ini sangat penting untuk mempertahankan perspektif yang realistis tentang hubungan jangka panjang. Potret film Hollywood tentang semangat romantis yang abadi bukanlah realitas yang berkelanjutan. Sebaliknya, menghargai rasa yang mendalam yang muncul dari sebuah cinta yang tumbuh dan beradaptasi dari waktu ke waktu akan menumbuhkan hubungan yang lebih tangguh dan langgeng. Yang ke-11, cinta tidak menjamin timbal balik. Cinta adalah pertaruhan.
Anda menginvestasikan hati Anda, tetapi hasilnya tidak bisa terjamin baik. Anda bisa saja mencintai seseorang yang mungkin tidak merasakan hal yang sama tentangmu. Kenyataan pahit ini bisa menjadi pil pahit yang harus ditelan. Tetapi ini menekankan pentingnya mengelola ekspektasi dan menerima bahwa cinta adalah pengalaman individual yang kompleks. Sangatlah penting untuk menghargai dan mencintai diri Anda sendiri tanpa bergantung pada perasaan orang lain. Yang ke-12, Anda tidak akan 100% yakin pasanganmu tidak akan berselingkuh. Meskipun membangun fondasi kepercayaan dan komunikasi yang terbuka sangat penting dalam hubungan apapun, sama pentingnya untuk menyadari bahwa manusia juga bisa berbuat salah. Perselingkuhan memiliki banyak segi dan dapat terjadi karena berbagai alasan. Terkadang, itu karena ada masalah yang lebih besar dalam hubungan. Di lain waktu ada masalah pribadi yang terjadi. Dan tidak ada satupun kontrol pengawasan atau tindakan pencegahan yang dapat menjamin kesetiaan mutlak. Ini adalah sebuah perpaduan yang rumit antara mengakui kemungkinan adanya potensi perselingkuhan dan mempercayai pasanganmu sampai pasanganmu membuktikan sebaliknya. Yang ke-13, cinta saja tidak cukup. Memang benar, cinta adalah kekuatan yang sangat kuat. Tetapi cinta memang bukanlah solusi ajaib untuk setiap masalah. Hubungan membutuhkan usaha, kompromi, dan komitmen bersama terhadap pertumbuhan. Ketahuilah bahwa hubungan jangka panjang membutuhkan usaha yang berkelanjutan dan dedikasi untuk membina hubungan antara kamu dan pasanganmu. Menginvestasikan waktu dan upaya untuk memahami satu sama lain, membuka komunikasi yang terbuka, serta menyelaraskan tujuan dan nilai akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Cinta adalah sumber kekuatan, namun elemen-elemen lain menjadi sumber tenaga untuk menyalakan kobaran semangat. Meskipun kebenaran-kebenaran ini mungkin tampak menakutkan, kebenaran-kebenaran ini berperan sebagai penunjuk arah, mengarahkan kita menjauh dari ilusi-ilusi idealis, menuju hubungan yang lebih nyata dan penuh makna. Hal ini tidak dimaksudkan untuk meredam semangat romantisme, tetapi untuk memperkuat fondasi di mana hubungan yang langgeng dibangun. Hubungan itu rumit dan jalinannya ditenun dari benang-benang sukacita, rasa sakit, pertumbuhan, dan ketangguhan. Merangkul kenyataan bahwa cinta bukanlah dongeng abadi, melainkan sebuah perjalanan yang dinamis, memungkinkan kamu untuk menjelajahi lika-liku dengan realisme dan kedewasaan. So, jika kamu menikmati video ini, maka jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman agar mereka memperoleh informasi yang sama dengan kamu. Dan jangan lupa juga untuk melihat video yang lain, dan terima kasih telah menonton.